Hakim tak terima gugatan pra-peradilan Hasto, status tetap tersangka. Jakarta, Koran Prabowo.id, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dan perintangan penyidikan. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon. Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ujar hakim membacakan amar putusan di ruang sidang Prof. H. Umar Seno Aji di PN Jakarta Selatan, Kamis, 13/2, petang. Sebelumnya, Biro Hukum KPK membawa 153 bukti ke dalam sidang pra-peradilan Hasto. 11 diantaranya merupakan bukti elektronik termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. 4 orang ahli juga dihadirkan Biro Hukum KPK guna meyakinkan hakim bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto dan tindakan pro justia lainnya sah menurut hukum. Adapun Hasto mendaftarkan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari tahun 2025 dan terregister dengan nomor perkara 5 Pit Pra 2025 PN Jekat Sel. Ia menyebut penyidik KPK sewenang-wenang dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dari fakta sidang pra-peradilan kemarin, tim hukum menyebut penyidik KPK menjerat Hasto hanya berbekal bukti lama yang seyogianya sudah diuji di pengadilan dan inkrah. Padahal, di persidangan terdakwa lainnya, kata tim hukum, tidak ada satupun bukti yang menyebut Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan PAO Harun Masiku. Adapun Hasto mendaftarkan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari tahun 2025 dan terregister dengan nomor perkara 5 Pit Pra 2025 PN Jekat Sel. Ia menyebut penyidik KPK sewenang-wenang dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dari fakta sidang pra-peradilan kemarin, tim hukum menyebut penyidik KPK menjerat Hasto hanya berbekal bukti lama yang seyogianya sudah diuji di pengadilan dan inkrah. Padahal, di persidangan terdakwa lainnya, kata tim hukum, tidak ada satupun bukti yang menyebut Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan PAO Harun Masiku. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Hasto telah menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Senin, 13/1, lalu tetapi tidak langsung ditahan. Dalam pemeriksaan itu, ia didalami penyidik perihal barang bukti seperti dokumen dan bukti elektronik yang telah disita dan keterangan dari saksi lain. Tim penyidik KPK pada Selasa, 7/1, lalu juga telah menggeledah 2 rumah kediaman Hasto yang berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti termasuk surat berupa catatan telah disita.